Beberapa waktu terakhir penggunaan program bot dalam war tiket konser Coldplay menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pecinta sepak bola merasa khawatir bot juga akan digunakan dalam penjualan tiket Indonesia melawan Argentina 5 hingga 7 Juni mendatang. Lantas bagaimana keamanan penggunaan bot dalam pembelian tiket? Kita akan membahasnya bersama Chairman Indonesia Cyber Security Forum Ardi Suteja. Mas Ardi, selamat malam. Selamat malam Mas Reza, apa kabar? Alhamdulillah saya baik kabarnya. Mas Ardi seperti apa kabar ya? Ya, sama-sama. Sama-sama sehat ya. Mas Ardi, ini kalau kita berkaca pada penjualan tiket Coldplay kemarin, apa saja resiko dari penggunaan bot dalam pembelian tiket nih? Ya, sebetulnya sih banyak ya, tapi mungkin ya ini fenomena baru di dalam penjualan tiket ya, yang selama ini mungkin kita belum pernah mengalami ya, ada otomatisasi, ada tiket poolingnya berbagai macam lah. Sekarang teknologi dipakai untuk untuk istilahnya meramaikan suasana, jadi membuat suasana itu menjadi lebih meriah gitu ya, meriah, jadi buat orang juga penasaran, curious ya, dia membeli dan sebagainya. Itu saya kira fitur-fitur itu pasti juga akan juga dikembangkan dalam kesempatan lainnya ya. Tapi kita sudah lihat kemarin di Coldplay itu memang luar biasa ya, animonya jadi tinggi ya, terus ada diferensiasi soal harga tiket dan sebagainya. Tapi ini juga berubah pola kita membeli tiket event-event ya, seperti dulu ya, kalau ada Java Jazz ya, terus bahkan 2018 waktu kita buat Asian Games saja juga udah beda. Nah sekarang beda lagi sistemnya ya, teknologinya dipakai juga. Jadi tetap akan berkembang, dan tadi udah disampaikan di dalam narasinya juga bahwa event organizing ya dan tiket sales ini adalah sebuah industri yang sekarang sangat berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Oke, Mas Ardi, ini kan sebenarnya beberapa penyelenggara juga telah menggunakan beberapa metode nih untuk mencegah bot, mulai dari adanya CAPTCHA, ada juga pembatasan akses dari IP-IP tertentu. Nah, apakah ini memang cukup efektif begitu untuk mengurangi penggunaan bot dari para pembeli? Saya rasa tidak ya, karena kita juga tahu orang kalau ingin sesuatu ya dia pasti akan berusaha maksimal ya, termasuk juga menggunakan cara-cara yang tidak lazim. Sehingga juga ini yang saya khawatirkan, justru penggunaan bot ya, terus dan lain-lain sebagainya, ini justru akan merusak sistem yang sudah dibangun oleh pihak penyelenggara ya, event organizer-nya, dan ini juga pada akhirnya berimbas pada sistemnya jadi macet ya, tidak berfungsi, dan berimbas juga pada kekecewaan masyarakat di dalam membeli tiket ya, dan lebih parah lagi yang mungkin bisa terjadi istilahnya data-data yang sudah masuk itu mungkin juga di dalam diselingin juga dengan adanya tindakan-tindakan serangan cyber ya terhadap sistem, karena serangan cyber kan susah sekali, semakin hari semakin kompleks, semakin sulit dideteksi, sehingga juga data-data yang masuk, apalagi data-data pribadi, bisa aja bocor gitu. Oke, berarti resiko serangan cyber itu juga bisa didapati oleh penyelenggara tiket tadi ketika memang para pembelinya menggunakan bot begitu? Betul, dan bot itu kita nggak tahu kan modelnya seperti apa, formatnya seperti apa. Bisa ya bot itu juga malware, kita nggak tahu. Jadi memang di dalam keramaian ini pasti ada ya istilahnya orang yang akan memanfaatkan celah-celah di dalam kesempitan yang terjadi. Oke, Mas Ardi, sebenarnya bagi penyelenggara tiket ini mudah nggak sih mengetahui calon pembelinya nih menggunakan bot atau enggak gitu? Sebetulnya bisa ya, kalau memang dari awal mereka ngedesain sistemnya itu sudah memiliki sistem-sistem pencegah dini ya, artinya itu bisa terdeteksi. Kedua juga mereka nggak bisa kerja sendiri ya, penyelenggara, karena investasi di infrastruktur ya, teknologinya juga tidak murah, dan nggak mungkin lah mereka hanya invest di dalam satu sistem ini hanya untuk satu konsep dan sebagainya, karena ini besar sekali effortnya ya, investasi juga cukup besar. Artinya seharusnya kalau mereka menggunakan pihak ketiga yang membangun sistemnya, seharusnya pihak ketiga itu juga bisa memberikan semacam layanan yang termanage ya, atau managed services yang udah termasuk juga dengan fitur-fitur security yang boleh dikatakan cukup canggih gitu. Ini biasanya bisa dilakukan. Tapi juga ya nggak tahu ya, saya juga bilang ya, biasanya juga karena mungkin ingin mendapatkan keuntungan lebih besar ya, mereka juga seringkali enggan gitu memakai pihak-pihak ketiga yang memang lebih profesional di dalam yang memiliki fasilitas dan infrastruktur untuk mencegah terjadi serangan cyber ini. Oke, Mas Ardi,
dari dunia cyber security. Sebenarnya penggunaan bot kan bisa dibilang curang juga seperti itu ya, karena mengurangi jatah dari pembeli lain yang memang mengantri dengan cara biasa. Tapi kalau kita bahas mengenai cara kerjanya bot ini seperti apa sih, mungkin bisa dijelaskan? Ya, bot itu kan sebetulnya otomatisasi ya. Jadi satu orang itu bisa menduplikasikan upaya untuk pembelian tiket, misalnya kita bicara tiket ya, itu dengan menggunakan metodologi yang boleh dikatakan cukup canggih gitu ya. Jadi mungkin juga menggunakan akun-akun anonymous dan sebagainya. Metodenya banyak sekali ya. Artinya kalau kita bicara bot ini panjang, tapi intinya memang buat saya sih sebetulnya kalau emang kita mau beli tiket dengan cara ini memang tidak lazim ya, secara etika juga tidak benar. Tapi yang paling bahaya memang bila penggunaan bot ini tidak ada semacam pembatasan, itu akan merusak sistem dan bisa berimbas kepada hal-hal yang lain. Bahkan lebih parah dari itu, bisa juga merembet ke misalnya ke sistem pemesanan tiket ini terhubung dengan sistem pembayaran ya, ada payment gateway. Itu bisa merembet ke payment gateway, artinya di payment gateway itu ada pihak perbankan ya, pihak penyelenggara nah ini akan merembet karena sekarang karakter serangan cyber itu begitu, satu kena yang lain akan kena gitu. Oke, Mas Ardi, tadi Anda juga mengatakan bahwa ketika misalnya tadi satu kena, semua kena, dan penyelenggara ini juga beresiko terhadap serangan cyber begitu. Tapi ketika memang pembeli lain yang tidak menggunakan bot, apakah juga data-data pribadi mereka juga ada kemungkinan dicuri dari bot ataupun malware tadi? Bisa saja, karena kita nggak pernah tahu kalau terjadi serangan cyber, kan kita biasanya tahunya sudah terlambat, sedangkan karakter serangan cyber itu, serangan itu nggak pernah kita ketahui kapan terjadinya. Kita tahunya kalau udah heboh kan, heboh kalau ada yang sudah komplain, nah itu baru kita tahu. Tapi masuknya kapan kita nggak tahu. Sehingga kalau ditanya apakah ada sesuatu atau data fisik yang hilang, jelas tidak ada. Tapi yang terjadi adalah sudah terjadi cloning ya, atau pengkopian atau pengduplikasian dari data-data yang tersimpan di dalam arsip-arsip elektronik yang disimpan oleh sistemnya. Itu yang disalin. Jadi fisiknya masih ada, tapi datanya sudah disalin. Oke. Mas Ardi, kita sudah sepakat ya bahwa penggunaan bot ini tidak sesuai dengan etika, tadi resikonya juga tinggi, baik itu untuk penyelenggara tiket maupun para pengantri lainnya. Tapi kalau misalnya saya tanya, tipsnya seperti apa sih untuk war tiket nih tanpa menggunakan bot supaya kita bisa dapat gitu tiket konser maupun event olahraga yang diinginkan? Ya, sebaiknya udahlah kita pakai sistem seperti dulu ya, yang lain toh juga bisa berjalan dengan baik ya, tidak ada komplain. Kita juga nikmatin nonton konser dulu kan nggak ada sistem-sistem gini ya, tiket outlet penjualan tiketnya juga dari dulu itu aja. Kenapa sih nggak pakai itu, atau dibantu yang selama ini membantu menjualkan tiket secara konvensional, dibantu aja sistemnya. Jadi saling ketergantungan antara event organizer dengan penjual tiket itu satu rangkaian, nggak bisa dipisahkan. Nah, kenapa kita harus pakai sistem baru-baru ini ya, yang canggih-canggih tapi justru juga menguntungkan bahkan merugikan. Ya, lebih baik kita yang berdayakan yang sudah selama ini sudah berjalan ya, toh udah terbukti tidak ada masalah selama ini, walaupun memang di lapangan mungkin terjadi ada namanya scalper ya, orang-orang yang istilahnya menjual tiket dengan harga mahal pada saat mendekati hari H ya, itu di mana itu fenomena seluruh dunia seperti itu ya. Saya juga sekarang terus terangnya dari kecil saya hobi nonton konser di mana-mana ya, saya udah lihat konser di berbagai belahan dunia ya, sama itu. Tapi ya ketika teknologi mulai bermain ya muncullah masalah-masalah baru yang mungkin kita sendiri juga belum siap untuk menyesuaikan diri. Tapi di Indonesia sendiri selama ini saya melihat sistem yang sudah dijalankan ya dengan teman-teman lain sebagai penyelenggara konser-konser besar ya, itu sebenarnya bagus banget, dan sudah berjalan baik, dan memang tidak ada yang sempurna, tapi tidak ada masalah, tidak ada komplain seperti yang terakhir-terakhir ini saya dengar, waduh ini ada orang kena tipu segala macam, nggak ada kayak gitu. Oke, berarti kita harapkan ke depannya bisa kembali lagi, kalau yang baik-baik ya kenapa tidak ditingkatkan begitu ya, bukan diganti dengan hal yang baru yang justru bisa beresiko bagi semua pihak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini, Chairman Indonesia Cyber Security Forum Ardi Suteja. Selamat malam.